Yuhan, di mana uang yang kita miliki berikan padaku sekarang. Suce, ibuku dirawat di rumah sakit dan sakit parah. Aku butuh 1 juta untuk menyelamatkannya. Suce. Tidak ada. Apa? Bagaimana dengan uang yang telah kutabung selama bertahun-tahun ini? Apa maksudmu dengan uangmu? Itu semua uang Yuhan. Ibu, pada saat seperti ini, bisakah kita tidak berdebat tentang uang siapa itu? Bisakah kita fokus menyelamatkannya dulu? Yuhanku mohon berikan uangnya padaku. Ibuku menunggunya untuk menyelamatkannya. Memangnya berapa umur ibumu? Kenapa repot-repot mengobatinya? Lebih baik dia mati saja. Apa yang kau katakan? Ibu, Lalu kenapa? Ibuku benar. Lagi pula, uang di rumah sudah diberikan kepada adik laki-lakiku. Untuk membayar uang muka rumahnya, kau ingin membayar pengobatan ibumu. Mimpi saja. kau menyerahkan uang tersebut kepada adikmu. Kau. Dokter, Tuan Su, jika Anda tak bisa dapat sisa 500.000 untuk biaya medis kondisi ibu Anda, saya khawatir kami tidak berdaya untuk membantu. dokter, aku memohon padamu. Bisakah kau memulai operasi untuk ibuku terlebih dahulu? Uang ini, apapun yang terjadi, aku akan mencari cara untuk mendapatkannya. Jika tidak ada cara lain, aku akan menggadaikan rumah. Tenang saja. Apa yang kau lakukan? Chu Yuhan, kau lepaskan. Chu Chen, aku sudah menjual rumah tua itu sejak lama. Dulu aku butuh itu untuk mahar adikku. Jangan harap kau bisa mendapatkannya. Apa yang kau katakan? Kau menjual rumahnya. Itu rumah ibuku. Apa hakmu untuk menjualnya? Chu Chen, aku menjual rumahku. Apa aku masih perlu melapor padamu? Kau tidak berguna. Kau masih berani minta uang pada putriku. Aku benci. Yue Han, ayo pergi. Jangan pergi. Kembalikan uang penyelamat nyawa ibuku. Lepaskan aku. Tidak, aku tidak akan melepaskannya. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskannya. Kembalikan. Chu Yuhan. Apa kau masih manusia? Biasanya kau mengambil uangku dan memberikannya kepada adik laki-laki Mo, tapi ini adalah uang penyelamat nyawa ibuku. Apakah kau benar-benar bersikeras untuk membunuhnya sebelum kau puas? Kalau ibumu mati, apa hubungannya denganku? Apa nyawanya lebih penting daripada mahar adikku? Kau, apa yang baru saja kau katakan? Apa kau masih manusia? Chu Chen, biar ku beritahu sesuatu. Kau hanyalah anjing yang dipelihara keluarga kami. Jangan berani-beraninya kau tidak tahu diri. Apa kau benar-benar percaya? Aku akan membuatmu dan anak itu diusir dari kartu keluarga ini dan pergi dengan tangan hampa. Kembalikan uang ibuku. Yue Han, jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Jangan pergi. Kembalikan uang ibuku. Kembalikan. Itu uang biaya pengobatan ibuku. Hidup ini. Kapan semua ini akan berakhir? Sutian Dua Putra Suce. Nah, Ayah, mulai malam ini kau tidak perlu menanggung ini lagi. nah, ini. Apa kau benar-benar mendapatkan 500 juta? Ayah, sudah aku bilang sebelumnya. Aku telah terakhir kembali. Menghasilkan uang sebanyak yang kau mau. Hanya masalah waktu. Apa kau percaya padaku sekarang? Nak, ayah percaya padamu. Ayah percaya padamu. Nak. Kita kaya sekarang. Kita tidak perlu lagi melihat muka orang lain untuk bertahan hidup. Ayah ada 500 juta lagi di sini. Ayo cepat pergi dan bayar biaya pengobatan nenek. Benar, cepat pergi dan bayar biaya rumah The film sakit was nenek. translated and narrated by M Media. Dokter,
Bagaimana keadaan ibuku? Tuan Su, Anda akhirnya di sini. Ibu Anda sakit kritis. Dia butuh operasi segera. Pergi ke meja depan dan bayar biayanya sekarang juga. Baik, saya akan membayar sekarang. Anda harus segera mengoperasi ibu saya. Yue Han, aku benar bukan? Dialah yang mengambil sisa uangnya. Setelah rumahnya terjual. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia punya uang untuk perawatan medis ibunya? Chu Chen, berikan uang. Yang kau curi sekarang juga. Uang itu untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Aku tidak punya waktu untuk meladeni omong kosongmu menyingkir. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Sudah kubilang serahkan uang itu. Chu Yuehan kau. Nyonya. Apa yang kau lakukan? Pasien semakin melemah. Minggir. Lebih baik dia mati saja. Kau tidak akan bisa melewati kami. Tidak mungkin. Sebenarnya apa yang kalian rencanakan? Menyingkir. Kau, Chu Chen, jika hari ini kau tidak menyerahkan uang itu, aku akan membuatmu melihat benda tua itu mati di sini. Chu Yuehan. Apakah hubungan 10 tahun kita hanya sebatas uang di matamu? Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Di mana uangnya? Sudah kubilang aku tidak punya. Kalau kau punya nyali katakan sekali lagi. Katakan 1000 kali pun, 10.000 kali pun. Aku tetap tidak punya. Mulai hari ini, aku tidak akan memberi keluargamu 1 sen pun. Chu Yuehan. Apa kau benar-benar mengira aku tidak berani memukulmu? Gawat. Pasien kritis. Minggir. Minggir. Operasi sedang berlangsung. Ruang operasi. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Tuan Su, saya benar-benar minta maaf. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Tolong tabahkan hati Anda dan tetap kuat. Ibu. Akulah yang menyakitimu. Cukup Chu Chen. Benda tua itu sudah mati. Berikan uangnya sekarang. Kalianlah yang membunuh ibuku. Dan sekarang setelah semua ini, kalian masih punya muka untuk meminta uang padaku. Jangan berdiri di sini dan memfitnah orang lain. Orang tua itu mati karena kehendaknya sendiri. Apa hubungannya dengan kita? Kalian orang jahat. Kalianlah yang membunuh nenek. Bocah. Berhenti bicara omong kosong di sini. Chu Chen. Kau sudah cukup berani sekarang ya? Apa kau masih tidak mau berlutut dan meminta maaf padaku? Itu adalah kalian. Kalianlah yang membunuh ibuku. Aku ingin kalian membayar dengan nyawa kalian. Berhenti. Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen, akhirnya Anda datang. Sampah ini tidak hanya menggelapkan uang hasil penjualan rumah, tapi dia juga mencoba memukulku. Anda harus membelaku. Shen Wei Ji, Tuan Muda keluarga Shen. Kau bajingan. Kau punya nyali juga. Berani menggelapkan uang dari hasil penjualan rumah itu. Kurasa kau sudah bosan hidup. Jadi begitu rupanya. Ternyata kau selama ini berselingkuh di belakangku. Lalu kenapa kalau aku melakukannya? Apa kau benar-benar berharap aku akan menolak Tuan Muda dari keluarga kaya dan memilih pecundang sepertimu? Bagus sekali. Aku datang hari ini untuk membuatmu menceraikan pecundang ini. Jika kau pintar, kau hanya perlu menandatangani surat cerai ini untukku. Aku tidak sabar untuk menikmati istrimu. Tuan Muda Shen. Chu Chen. Tuan Muda Shen sudah bicara. Mari kita bercerai saja. Kau benar. Di antara kita, sudah saatnya berakhir. Tapi ini bukan perceraian. Aku Zhu Chen. Secara sepihak mencampakkan istriku. Kau, sungguh menggelikan.
Chu Chen, apa kau berhak bilang mencampakkan istrimu sepihak? Kau benar-benar sudah gila. Entah aku sudah gila atau tidak, kau akan segera tahu. Nah, ayah aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Kau sudah memberontak, menantu yang menumpang hidup sepertimu, berani meninggalkan istrimu. Kau tidak menghormati orang tuamu, dan kau tidak punya moral. Wanita sepertimu seharusnya sudah kutendang ke jalanan sejak lama. Mulai hari ini, aku Zhu Chen dengan ini menyatakan bahwa aku mencampakkan istriku. Chu Chen, kau berani mencampakkan istrimu. Kemari. Berakting saja. Aku sudah sering bertemu sampah, seperti dia sebelumnya. Bahkan jika dia dibakar menjadi abu, mulutnya akan tetap keras. Pria tidak berguna sepertimu bahkan tidak bisa membayar kembali beberapa ratus ribu. Dari mana kau berani tinggalkan istrimu? Aku melihatmu sebagai bukan siapa-siapa. Hanyalah orang tidak berharga. Ibumu pantas mati tanpa ada yang menolong. Tutup mulutmu. Kau Tidak berhak menyebut nama ibuku. 10 tahun. 10 tahun penuh. Kau telah menindas dan menghinaku, aku menanggung semuanya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa hari ini kau benar-benar membunuh ibuku. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku tidak pantas disebut sebagai anak. Aku Zhu Chen bersumpah di sini sekarang. Aku akan membuat kalian membayar 10 kali 100 kali lipat. Apa kau pikir aku terlalu lunak padamu? 100 kali lipat katamu. Apa kau punya kekuatan untuk membuktikannya? Tuan Muda Shen, jangan buang-buang napas padanya. Chu Chen, cepat berikan sisa uang penjualan rumah itu padaku. Serahkan padaku. Sudah kukatakan. Mulai hari ini, uangku 1 sen pun tidak akan pernah bisa kalian dapatkan. Kau tidak akan menyerahkan uangnya kan? Ambil darinya. Lakukan gerakanmu. Ya Tuhan. Uang sebanyak itu. Lepaskan itu uangku. Uangmu. Ini jelas uang kami. Selama kau tidak menyakiti Zhu Tianluo, aku akan memberikan uangnya. Sepertinya kau masih tahu diri, nak. Baiklah Tuan Muda Shen. Tips saham yang kau sebutkan tadi, apakah masih berlaku? Tentu saja. Selama kau bergabung denganku dalam investasi ini, aku berjanji padamu. Aku akan membuat kalian semua jadi jutawan. Itu akan luar biasa. Yue Han, panggil adikmu ke sini sekarang juga. Keluarga kita akan segera menjadi kaya raya. Ayo pergi. Bagaimana kabarmu Zhu Tianluo? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, ayah. Keluarga Chu mencuri uang kita. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Aku akan membuat mereka membayar untuk ini. Paling buruk, aku akan lawan mereka sampai akhir. Ayah, aku punya ide. Bukankah mereka tertarik pada saham? Kita akan membuat mereka memuntahkan semua yang telah mereka telan. Ayah, kau sangat tampan. Aku serahkan sisanya padamu, ayah. Aku punya urusan lain untuk diselesaikan. Baiklah, aku akan mengingat semuanya yang kau katakan padaku, nak. Keluarga Chu, aku pasti akan membuat kalian membayar. Kenapa orang tidak berguna ini ada di sini? Ibu, Chu Shiqian, adik laki-laki Chu Yuehan. sampah ini pasti sudah mendengar tentang investasi saham dan datang berlari untuk meminta uang. Aku akan pergi mengusirnya. Hei Zhu Chen, apakah ini tempat untukmu? Beraninya kau masuk ke sini begitu saja. Kau sudah bercerai dari kakak perempuanku, tapi kau masih berani datang ke sini minta uang. Keluar dari sini sekarang juga. Uang yang diberikan kakakmu itu, bukankah itu semua hasil kerjaku? Kau hanyalah benalu yang tidak berguna. Apa hakmu untuk bicara omong kosong di depanku? Kau brengsek. Kenyahlah. Chu Chen, jika kau berani menyentuh adikku sedikit saja, aku akan membuatmu menyesal. Tuan Muda Shen. Bagaimana dia bisa masuk? Ini adalah ruang perdagangan bernilai tinggi. Tanpa 5 juta tunai, kau tidak bisa masuk. Itu benar. Bagaimana kau bisa masuk tanpa 5 juta? Keamanan. Keamanan seret dia keluar. Jadi kau tidak bisa masuk ke sini tanpa 5 juta begitu. Katakan padaku, The film was translated mungkinkah aku punya and 500 juta? narrated by M Media. 500 juta.
Apakah aku salah dengar? Chu Chen. Kalau mau berbohong, setidaknya buatlah itu meyakinkan. 500 juta. Apa kau tahu berapa banyak itu? Beraninya kau datang ke sini dan bicara omong kosong. Setumpuk uang 10.000 yuan. Tebalnya sekitar 1 cm. 1 juta yang ditumpuk. Akan setinggi 1 meter. Dan beratnya 13 kg. 500 juta yang ditumpuk. Akan berdiri setinggi 5 meter. Dan beratnya akan mencapai 5.000 kg. Dibutuhkan sekitar 26 pria kuat untuk memikul beban itu. Seseorang sepertimu sampah dari kelas bawah masyarakat. Jangankan 500 juta. Aku ragu kau bahkan punya 5.000 di akunmu. Entah aku punya atau tidak. Kau akan segera tahu. $500 juta. Membeli saham properti yang sedang diskon. Dengan daya ungkit 50 kali. Chu Chen, apa kau sudah selesai berpura-pura? Kau sampah. Aku melihatmu. Didorong oleh rasa benci. Datang ke sini dengan sengaja. Untuk mempermalukan keluarga Chu kami. Tuan, 500 juta dengan leverage 50 kali lipat. Habis-habisan. Apakah Anda akan mengonfirmasinya? Konfirmasi. Kau ape yang memalukan. Mari kita lihat bagaimana kau mengakhirinya. Jika kau benar-benar punya 500 juta di akun itu, aku akan berlutut di hadapanmu dan meminta maaf sambil berlutut. Dana 500 juta telah diinvestasikan sepenuhnya. Harus kukatakan si tidak berguna. Bagaimana kau berani menceraikan putriku? Jetty, kau menyembunyikan uang sebanyak itu selama ini. Chu Chen, kapan kau punya uang sebanyak itu? Kau harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Kita sudah bercerai bukan? Mengapa aku harus menjelaskan diriku padamu? Lagi pula, kau tidak pantas mendapatkan penjelasanku. Aku benci. Ini semua uang dari keluarga Chu. Dan kau harus menyerahkan semuanya. Bibi, dengan reformasi real estate saat ini, itu menjadi sangat signifikan. Dia benar-benar berani melawan arus dan melakukan short selling. Begitu pasar saham dibuka, lupakan 500 juta. Bahkan jika dia menambahkan 1 miliar lagi, dia tetap akan kehilangan segalanya. Tuan Muda Xin ya? Siapa yang memberitahumu? Pasar akan naik. Pasar sudah jelas. Memasuki tren naik. Ditambah lagi ada lebih dari 100 miliar. Modal yang mengejar tren ini. Dengan hanya 500 juta milikmu. Kau ingin mengguncang pasar. Kau bahkan tidak akan membuat riak sedikit pun. Itu hanya menunjukkan betapa piciknya kalian semua. Dengan visi seperti itu, kau bahkan tidak layak memahami langkahku. Ramai sekali bukan? Anak muda, berbicara dengan begitu percaya diri, kau pasti akan tersandung. Duyo Liang orang terkaya di Longcheng. Orang terkaya di Longcheng, Duyo Liang. Serta Ketua Kamar Dagang Sihai, Jia Bancheng. Sao Bancheng kepala keluarga Xiao. Keduanya, mereka benar-benar tokoh yang paling terkemuka di Longcheng kita. Anak muda, kau menginvestasikan 500 juta, dan pikir bisa short selling seluruh sektor real estate. Zhao Sunyi putri sulung keluarga Xiao. Apa kau terlalu meremehkannya? Di pasar bull, setiap spekulan yang bertaruh pada penurunan tidak akan mendapatkan apa-apa, hanya akan menemukan kuburannya sendiri. Sebenarnya kata dua pengusaha kaya ini, pasar, kemungkinan besar siap untuk lonjakan besar. Mari kita ikuti langkah mereka dan beli sekarang. Kali ini kita pasti akan mendapat untung besar. Semuanya, tolong dengarkan aku sejenak. Kenaikan pasar ini hanyalah taktik yang digunakan para bandar untuk memancing investor retail. Sektor properti pasti akan jatuh. Dan itu akan menjadi kejatuhan yang dahsyat. Semuanya. Tolong jangan buang uang hasil kerja keras kalian. Sampah sepertimu yang tidak tahu apa-apa. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk berdiri di sini dan menggonggong seperti anjing? Kau tidak berguna. Semuanya dengarkan baik-baik. Putriku telah menceraikan sampah ini. Dan dia sekarang sama sekali tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga kami. Bukan berarti aku kehilangan muka bagi keluarga Chu. Tapi kalianlah yang mempermalukan aku. Apa? Katakan sekali lagi. Bahkan jika kau mengatakannya 1000 kali, mengatakannya 10.000 kali, tetap saja. Berakting hanya untuk mencari perhatian. Mencoba pamer di depan seorang ahli. Tamparan ini adalah karena kau membuat malu di depan umum. Karena kurangnya tata kramamu. Dan karena tidak menghormati orang yang lebih tua. Tamparan ini adalah karena kau tidak menghormati hierarki. Kepura-puraanmu. Dan karena kau benar-benar tidak tahu malu. Tamparan ini. Tamparan ini memutuskan 10 tahun pernikahan kita. Aku telah mengabdi pada keluarga Chu selama 10 tahun. Sekarang, saatnya kau membayar. Harganya bukan. Ini pemberontakan. Ini pemberontakan. Kau menantu yang hanya menumpang hidup. Berani memukul putriku. Aku tidak hanya akan memukulnya. Aku akan memukulmu bersamanya.
Ibu, Tamparan ini adalah untuk kurangnya harga dirimu sebagai orang tua dan kebodohanmu. Kau bahkan berani memukul orang-orangku. Zuchen, kulihat kau benar-benar ingin mati. Lantas kenapa jika aku memukulmu? Kaya tapi tak punya hati. Pakai kekuasaanmu menindas orang lain. Tamparan ini adalah hadiah dariku untukmu. Zuchen, akan kubunuh kau. Pasar saham sudah dibuka. Semuanya. Pasar saham sudah dibuka. Beberapa orang akan segera menghadapi karma. Tim ahli saya telah menganalisisnya. Dan probabilitas pasar untuk naik adalah 99%. Tingkat pertumbuhan 99%. Zuchen, jika aku jadi kau, aku akan mengantre di atap gedung sejak pagi, agar kau siap untuk mati nanti. kakek, menurutku Zuchen benar. Sekarang, sektor properti mungkin benar-benar akan mengalami kejatuhan. Seperti kata pepatah saat ada yang tidak wajar, pasti ada penyebab yang jahat. Kata-kata yang bagus, sepertinya cucumu memiliki wawasan yang lebih unik. Apa kau melihat itu? Nah, itu dia pamer lagi. Lihat kemana itu membawamu sekarang. 500 juta lenyap dalam sekejap mata. Apa kau puas sekarang? Sampah tetaplah sampah. Bahkan dengan 0,5 miliar, kau tetaplah. Pada akhirnya hanyalah tikus got. Anak muda, kau masih terlalu impulsif. Zuchen, ini adalah harga yang harus kau bayar karena pamer. Tunggu saja sampai 500 jutamu dipaksa untuk dilikuidasi. Mari kita lihat bagaimana kau kehilangan nyawamu. Pak Izu, leverage yang Anda ambil terlalu tinggi. Anda seharusnya lebih berhati-hati. Benar sekali. Jika naik 1 poin saja lagi, semua uangmu akan habis. Jangan khawatir. Kali ini, aku sudah menang. Karena kalian semua sama sekali tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh seseorang yang terlahir kembali. Kalian semua bodoh. Cepat, lihat kalian semua. Harganya naik, dan naik lagi. Ibu, kita menginvestasikan 1 juta, dan sekarang sudah berlipat jadi 2 juta. Benarkah? Itu luar biasa. Kita akan jati kaya, nak. Zuchen, bukankah tadi kau sangat sombong? Ayo pamerlah lagi, teruslah pamer. Pasar real estate sedang berjalan sangat baik saat ini. Segera kau akan kehilangan begitu banyak uang sampai kau bahkan tidak akan punya celana lagi. Ada apa dengan sikapmu itu? Ada apa dengan tatapanmu itu? Naik. Naik. Ayo semuanya ikuti aku. Naik. Naik. Pak Izu, pasar saham adalah medan perang. Anda harus tahu kapan mundur. Dan Anda mungkin masih bisa bangkit. Dilihat dari situasinya. 0,5 miliar itu tidak mudah didapatkan. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Jangan khawatir. Belum waktunya. Biarkan pelurunya terbang sebentar lagi. Waktunya hampir tiba. 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Ibu, masalah ini. Itu turun 50% dalam sekejap mata. Dan masih terus turun. Nah, masalah ini, mengapa sudah turun? Modal 0,5 miliar dengan leverage 50 kali lipat. Total 25 miliar. Penurunan 50% berarti bahwa itu. Masalah ini, Anda telah menghasilkan 12,5 miliar. Generasi baru benar-benar melampaui yang lama. Sepertinya aku telah salah sangka. Tuan Zhu, kau benar-benar membuatku melihatmu dengan cara yang berbeda. Ini putriku Xiao Shui. Dia masih belum menikah. Kalian berdua seharusnya saling mengenal. Ayo. Pak Izu, tinggalkan informasi kontak Anda, dan mari kita makan bersama kapan-kapan. Segala sesuatu harus mengikuti aturan yang benar. Kau harus mengatakan sesuatu. Tidak apa-apa. Semuanya menyingkir dari jalanku. Ini suamiku. Chu Chen, kau sudah menghasilkan lebih dari 10 miliar. Sekarang keluarga kita sudah aman seumur hidup. Bagaimana bisa itu? Tak ada hubungannya. Kenapa tidak berhubungan? Aku istrimu. 10 miliar ini adalah harta bersama kita. Dulu, kau meremehkanku sebelumnya. Sekarang setelah kau lihat aku punya uang, kau malah datang ke sini memanggilku suami.
dan bahkan meminta maaf padaku. Namun, tidakkah menurutmu ini sudah sedikit terlambat? Menantuku sayang, ibu salah, ibu minta maaf padamu. Kau sudah menghasilkan begitu banyak uang. Kau tidak akan pernah bisa menghabiskannya. Mengapa kau tidak menikah lagi dengan Yuhan? Kau ingin aku menikahinya lagi? Baiklah. Aku bisa memberimu kesempatan itu. Selama kau bisa ambil air yang kutumpahkan ini, dan memasukkannya kembali ke dalam cangkir ini, aku akan setuju untuk menikah lagi. Menantuku sayang, semua orang tahu bahwa air yang tumpah tidak bisa diambil kembali. Berhenti mempersulit kami. Omong kosong, itu tidak mempan padaku. Kau hanya punya satu pilihan ini sekarang. Chu Chen, aku tahu aku salah. Biarlah yang lalu biarlah berlalu. Mulai sekarang, mari kita jalani hidup kita dengan benar. Kau, Biarkan masa lalu berlalu katamu. 10 tahun penghinaan. Kau bilang biarkan saja. Dan begitu saja. Apa yang membuatmu merasa punya hak? Kau pikir kau siapa? Biar ku beritahu. Apa yang terjadi di antara kita tidak akan pernah menjadi masa lalu. Zuchen, aku akan membunuhmu. Kau pikir kau siapa? Selama 10 tahun terakhir, akulah yang menghidupimu. Jika aku tak keluar uang untuk bereskan masalahmu, kau sudah lama mendekam di penjara. Kau bajingan. Usiamu sudah lebih dari 20 tahun, tapi kau cuma jadi benalu keluargamu. Dulu aku adalah kakak iparmu, dan aku bisa memanjakanmu. Tapi sekarang, kau pikir kau siapa? Jackie Yang, apa kau baik-baik saja? Chu Chen, beraninya kau memukul putraku. Lantas kenapa? Apa kau mau dihajar bersamanya? Kau hanya beruntung dan mendapatkan sedikit uang. Putriku sudah meminta maaf hari ini. Apalagi yang kau inginkan? Keluarga Chu mungkin punya kekurangan, tapi kami sudah menanggungmu selama 10 tahun. Apa kau masih punya hati nurani? 10 tahun. Demi putraku. Demi keluarga ini. Aku biarkan kalian memperlakukanku seperti budak. 10 tahun. Apa yang kudapatkan sebagai gantinya? Aku mendapatkan penghinaanmu. Aku mendapatkan rasa malu yang kau timpakan padaku. Lagi pula, demi uang. Kau sendiri yang menyebabkan kematian ibuku. Sekarang, melihat aku punya uang, kau datang padaku bicara soal nurani. Apa kau masih manusia? Kau, beraninya kau bicara padaku seperti itu? Aku ini orang tuamu. Ibu, Akan kupukul kau sampai kau sadar. Bodoh dan tidak tahu diri. Orang sepertimu. Kau pikir kau masih pantas menyebut dirimu orang tua? baiklah. Kau benar-benar luar biasa, Chu Chen. Beraninya kau memukulku. Keluarga Chu menyia-nyiakan 10 tahun untuk menghidupimu. Chu Chen, jangan lupa. Kartu keluarga anak itu ada di tanganku. Jika kau tidak memberikan uangnya, aku pastikan seumur hidup ini, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Serahkan itu. Jadi aku tak pernah bisa menemukannya. Ternyata kau yang menyembunyikannya. Kau menginginkannya bukan? Gunakan 10 miliarmu untuk menebusnya. Apa yang kukatakan? Tidak akan kuulang untuk kedua kalinya. Serahkan. Tidak akan. Akan kutanya sekali lagi. Kau mau memberikannya atau tidak? Tidak. Kau mau memberikannya atau tidak? Kutanya lagi kau mau memberikannya. Tidak. Kutanya padamu kau mau memberikannya. Tidak. Kutanya padamu sekali lagi. Kalau tak kasih kupukul sampai kau kasih. Aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya. Caramu menatap saat ini sungguh menjijikkan. Yue Han, ini adalah kartu as terakhir keluarga kita. Kau tidak boleh memberikannya padanya. Benar sekali. Jangan berikan padanya. Jangan berpikir karena kau punya uang, kau bisa berbuat sesuka hati. Lebih tepatnya, itu tergantung situasinya, hubungannya, dan keseimbangan kekuasaan. Kau mungkin telah mendapatkan uang ini, tapi kau mungkin tak hidup cukup lama untuk habiskan itu. Lantas kenapa? Apa kau mengancamku lagi? Benar,
Lalu kenapa? Keluarga Shen milikku memiliki kekuasaan mutlak di Longcheng. Mencabut nyawamu akan semudah meremukkan seekor semut. Tuan Muda Shen, Anda harus membela Yun Han kami, buat dia memuntahkan setiap sen yang telah dia telan. Sudah kukatakan, kau tidak akan mendapatkan satu sen pun dariku. Uang ini, meskipun aku harus memberikannya pada babi atau anjing, kau tidak akan mendapat bagiannya. Kau, Zuchen, sebaiknya kau serahkan uang itu. Atau kalau tidak, kalau tidak mau apa? Kalau tidak mau apa? Apa yang kau inginkan? orang ini hanyalah orang tidak berguna, yang beruntung secara kebetulan. Kau sama sekali tidak boleh membiarkan dia membodohimu. Benar sekali. Dia yang menyebabkan semua orang kehilangan uang. Kita harus membuatnya memberi kompensasi kepada kita semua. Kalian orang bodoh yang buta. Pak Zhu memiliki kerabat seperti kalian. Benar-benar menyedihkan. Saya dengan ini mengumumkan, Pak Chu sekarang adalah tamu kehormatan keluarga Xiao. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuhnya, kalian sedang mencari musuh dengan keluarga Xiao. Jika kedua keluarga itu bergabung, bahkan keluarga Shen mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Baiklah, Zuchen. Demi Nona Du dan Nona Xiao, aku akan melepaskanmu kali ini. Tunggu dan lihat saja. Tuan Muda Shen, jangan pergi Tuan Muda Shen. Berhenti di situ. Apa aku pernah bilang kau boleh pergi? Aku ingin kartu keluarga itu. Chu Chen. Masalah ini, Tuan Muda Shen tidak akan melepaskanmu. Ibu, ayo pergi. Keluarga Chu. Pembalasanku baru saja dimulai. Aku bersumpah akan memastikan kau menyesal telah dilahirkan. Pak Zhu, apakah Anda ada waktu luang malam ini? Mari kita makan malam bersama. Malam ini kita semua harus pergi bersama. Itu tidak terlalu pantas. Ikut saja dengan kami. Ikut saja dengan kami. Apa kau sudah selesai? Aku lapar. Baiklah, Apakah ini putramu? ini adalah putraku, Su Tianluo. Maaf. Tapi aku harus menjaganya. Permisi. Ayo pergi. Tuan Zhu ini benar-benar berbakat. Sayang sekali, dia sudah punya anak. Lalu kenapa, kalau dia punya anak, pria seperti itu sebenarnya bertanggung jawab? Benar. Bicara lain, tapi maksudnya lain. Pak Zhu, Anda sudah tiba. Nona Du, apa alasanmu terburu-buru mencariku? Ada masalah apa sebenarnya? Aku ingin memohon agar Anda menyelamatkan keluarga Du. Nona Du, keluarga Du memiliki aset bernilai ratusan miliar. Bagaimana mungkin aku bisa membantu? Keluarga Xiao memimpin kamar dagang Sihai untuk menyerang kami di pasar keuangan, yang menyebabkan keluarga Du kami mengalami masalah modal. Saya ingin meminjam 10 miliar dana dari Anda untuk menyelamatkan keluarga Du kami. Selama Anda setuju, saya bersedia menawarkan 20% sebagai komisi Anda. Bibi Du, saham perusahaanmu tidak diperlukan. Ayahku punya syarat lain. Selama itu bisa menyelamatkan keluarga Du. Bahkan jika ada lebih banyak syarat, itu tidak masalah. Ayahku hanya menginginkan 5% saham Tencent yang dimiliki keluarga Du. Baiklah, saya kirim orang buat siapkan kontrak sekarang. Tidak. Nak, apa kau tidak salah? Valuasi Tencent saat ini hanya sekitar 10 juta. Berapa sih nilai 5% itu? Kita punya 10 miliar sekarang. Dan jika kita hidup dari bunganya saja, itu akan lebih besar dari ini kan? Ayah, kau harus percaya pada pandangan jauh seseorang yang terlahir kembali. Begitu saham-saham itu ada di tangan kita, kita bisa menghabiskan sisa hidup kita hanya dengan bersantai dan tetap menjadi miliarder papan atas. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Disita. Hutang harus dibayar. Ayah, siapa yang melakukan ini? Chu Chen, kau akhirnya kembali. Ini semua dilakukan oleh orang-orang suruhan Chu Zhejiang. Dia bilang pernikahannya besok.
dan menyuruhmu cepat membayar kembali uangnya. Jika tidak, dia akan memastikan seluruh keluargamu tidak akan tenang. Keluarga Chu, kalian yang memaksaku melakukan ini. Siki, apa yang kau ragukan? Menikahlah denganku. Aku akan memberimu kehidupan yang baik. Daripada menikah denganmu, aku lebih memilih menjadi janda seumur hidupku. Siki, apa maksudmu dengan itu? Maksudnya adalah, kau tidak pantas untuknya. Zuchen, aku tidak datang mencarimu, tapi kau malah datang sendiri ke depan pintuku. Chu Jaiqiang, aku tidak akan membiarkanmu berbicara seperti itu tentangnya. Kenapa kau membelanya Siki? Kau adalah tunanganku. Karena perjamuan sudah disiapkan. Siapapun yang datang adalah tamu. Tamu? Tamu macam apa dia? Paling-paling, dia hanya seorang pengemis dan sampah yang tidak berguna. Chu Jaiqiang, aku tak akan biarkan kau fitnah kakak iparku begitu, atau aku tidak akan menikah denganmu. Kakak ipar, dia sudah lama bercerai dengan kakak perempuanku. Lagi pula, bukankah kita sudah menyepakati ini? Bagaimana mungkin kau bilang tidak mau menikah denganku? Jiqian, jangan marah. Bukan berarti Siki tidak mau menikah denganmu. Hanya saja jika kau ingin menikahinya sekarang, kau harus memenuhi satu syarat lagi. Jangan bicara satu syarat. Bahkan jika ada 100, aku akan menyetujui semuanya. Jika kau ingin menikah denganku, silakan saja. Tapi tambahkan 800.000 yuan lagi pada uang maharnya. Besan, kita sudah sepakat. Uang maharnya 1 juta. Bagaimana bisa Anda meminta lagi 800.000? Apakah pernikahan hanya sekadar transaksi bagimu? Di upacara pernikahan, meminta uang mahar tambahan. Bukankah itu hal yang wajar? Kenapa kau tidak tanya pada semua orang di sini? Benar bukan? Itu benar. Besan, seseorang tidak seharusnya bertindak seperti ini. 1 juta untuk uang mahar itu, uang yang dikumpulkan dan dipinjam keluarga kami. Menambahkan lagi 800.000. Apakah Anda mencoba merenggut nyawaku? Apa katamu? Kau harus bersusah payah meminjam uang untuk itu. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? 1 juta untuk uang mahar itu dibayarkan oleh kakak iparnya. Chu Jaiqiang, bahkan uang lamaran untuk pernikahanmu harus mengandalkan kakak iparmu. Kalau begitu, lebih baik aku menikah saja dengan kakak ipar. Pengantin wanita menikah dengan mantan iparnya di depan umum. Ini terlalu memalukan. Keluarga Chu benar-benar kehilangan muka kali ini. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Ibu harus memikirkan sesuatu. Itu hanya 800.000. Aku akan membayar uang ini untuk keluarga Chu. Tuan Muda Shen, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Itu bagus, nak. Mengapa kau tidak berterima kasih pada kakak iparmu? Terima kasih kakak ipar. Didik kita semua keluarga. Membantu semua orang adalah hal yang seharusnya kulakukan. Itu bagus. Aku tadinya khawatir bahwa aku tidak punya cara untuk menghadapimu. Namun kau berlari ke sini untuk mencari ajalku sendiri. Kau ingin berurusan denganku sendirian. Sayangnya kau tidak memenuhi syarat. Zuchen, jangan berpura-pura lagi. Aku baru saja menerima kabar. Investasi 10 miliar yang kau dapatkan sebelumnya. Dalam investasi-investasi MO yang berikutnya. Sudah benar-benar lenyap. Kau sekarang tidak lebih dari pecundang yang menyedihkan dan tidak berdaya. Chu Chen, kau hanyalah seorang pengekut yang berpikiran sempit dan benar-benar menjijikkan. Kau pantas dapat karena tak bisa cari uang. Mendengar apa yang orang katakan, kau langsung menganggapnya sebagai kebenaran. Chu Yuehan, kau yang berpikiran sempit dan benar-benar menjijikkan, bukan? Kau, Tuan Muda Shen, dia datang untuk merusak pernikahan adikmu. Dia harus dihukum berat. Aku ingin kau mematahkan kakinya dan membuatnya merangkak keluar dari sini dengan berlutut. Tidak apa-apa. Terserah kau saja. Patahkan kakinya. Seseorang. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Siki, kenapa kau selalu melindunginya? Sudah jelas dia di sini untuk membuat masalah. Yang Siki, kau adalah wanita adikku. Bagaimana bisa kau memihaknya melawan keluarga Chu? Wanitaku. Melindungiku. Apa ada masalah dengan itu? Bagaimana? Rasanya tidak buruk kan? Kakak ipar aku. Baiklah. Di saat seperti ini, mengapa kau masih memanggilnya kakak ipar? Bukankah seharusnya kau memanggilnya suami? Zuchen, aku akan membunuhmu.
Jackie Yang. Apa kau baik-baik saja? Kakak aku ingin dia mati. Dia harus mati. Chu Chen, beraninya kau memperlakukan adikku seperti ini. Kau tidak akan bisa lolos dari sini. Aku tidak hanya akan menghajarnya hari ini. Aku ingin dia mengingat. Hari ini selamanya. Ada 2 juta di kartu ini. Aku ingin menikahi Yang Siki. Apa itu cukup? Cukup. Sebenarnya aku sudah tahu sejak awal. Kau bukanlah orang biasa. Putriku menikah denganmu. Jauh lebih baik daripada dia menikah ke dalam keluarga Chu itu bukan. Chu Chen, jika kau berani melakukan ini, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari pintu ini hari ini. Chu Chen, bagaimana keluarga Chu pernah menyakitimu? Mengapa keinginanmu untuk membalas dendam begitu kuat? Apa kau masih manusia? Keinginanku untuk balas dendam kuat. Sudah sampai sejauh ini. Dipaksakan padaku oleh kalian semua. Semuanya hari ini. Tidak lain adalah konsekuensi dari perbuatan kalian sendiri. Kau tidak punya hati nurani. Kau pantas dicampakkan. Tuan Muda Shen, Anda harus membantuku. Bagaimana bisa reputasi keluarga Chu diinjak-injak oleh orang seperti ini? Bukankah itu hanya 2 juta? Aku akan membayar uang mahar untuk keluarga Chu. 5 juta? Itu 5 juta kau tahu. Itu 5 juta kau tahu. Apakah dia benar-benar punya begitu banyak uang? Lima juta? Semuanya tunai. Apakah benar ada uang sebanyak itu? Lima juta ini. Ya Tuhan. 5 juta Tuan Muda Shen. Uang ini semuanya milikku. Benar selama kau berjanji secara pribadi. Untuk melamar Yang Siki. Kepada Chu Shiqian. Uang ini milikmu. Shiqian lihat. Uang maharnya. Tuan Muda Shen. Bahkan membantumu membayarnya. Benar bukan? Dengan begini, putriku akan menjadi milikmu. Ayah, kau menganggapku apa? Diam. Aku. Bukan tempatmu untuk bicara. Zuchen, apa kau melihat itu? Mencoba melawanku. Kau bahkan tidak layak. Sepertinya kau telah memutuskan untuk membela keluarga Chu. Jangan salahkan aku, sudah kuperingatkan. Dalam 5 menit, keluarga Shenmu akan benar-benar bangkrut. Zuchen, apa kau terlalu banyak menonton drama yang berlebihan? Apa kau benar-benar merasa dirimu orang hebat? 5 menit untuk membuat keluarga Shenku bangkrut. Jangankan kau. Bahkan jika keluarga Du dan Xiao bekerja sama, mereka tak akan bisa lakukan itu. Kau salah paham. Berurusan denganmu benar-benar tidak butuh banyak usaha. Jika kita mulai menghitung dari sekarang, tersisa 3 menit lagi. Setelah 3 menit, jembatan penyeberangan laut itu akan runtuh sepenuhnya. Pada saat itu, keluarga Shen akan membawa kehancurannya sendiri. Apa katamu? Kau bicara omong kosong. Ayah keluarga Shen memotong biaya demi keuntungan. Pakai material di bawah standar untuk bangun jembatan laut. Tidak akan lama lagi. Sebelum jembatan itu runtuh. Selama aku melaporkan ini, keluarga Shen pasti akan dihukum. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Jembatan lintas laut adalah proyek triliunan yang dibangun bersama oleh pemerintah dan keluarga Shen. Kau pikir kau bisa asal bicara bahwa jembatan itu akan runtuh? Tuan Muda Shen, mengapa repot-repot bicara banyak dengannya? Sampah ini hanya sedang melakukan perlawanan terakhir. Sengaja mengulur-ulur waktu. Seseorang, patahkan kakinya, akan kubuat dia merangkak keluar dari sini. Apel. Itu benar. Untungnya ini sudah ditutup sebelumnya. Kita aman sekarang. Keluarga Shen mengalami kejatuhan besar kali ini. Ini adalah akhir bagi mereka. Kau brengsek. Itu kau. Kaulah yang melakukan ini. Kau benar-benar tidak tahu cara bertobat. Pergilah ke penjara dan renungkan baik-baik tentang bagaimana seharusnya kau bertobat. Kami dari Satuan Penegakan Hukum. Xian Weiji, kau dicurigai
Melakukan korupsi dalam kasus jembatan lintas laut. Ikutlah dengan kami. Lepaskan tanganmu dariku, biarkan aku pergi. Petugas, apakah ini? Mungkin semacam kesalahpahaman. Berhenti bicara omong kosong. Apakah ada kesalahpahaman? Akan diputuskan oleh pihak berwenang. Semua aset keluarga Shen dengan ini disita. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Ayo pergi. Uangku. Di mana 5 juta saya? Aku tidak peduli. Hari ini kalian semua harus memberiku penjelasan yang memuaskan. Besan, kau tidak bisa menyalahkan kami atas hal ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau bicara omong kosong. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jelas sekali keluarga cuumu yang menindas putri kami. Putriku, kita tidak akan menikah lagi. Pernikahan ini batal. Ayo pergi. Siki, kau tidak boleh pergi. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Kau tidak bisa begitu saja mencampakkanku seperti ini. Chu Jaiki yang cukup. Kau bahkan harus bergantung pada orang lain untuk uang mahar. Bagaimana aku bisa berharap kau baik padaku? Kau sama sekali tidak mencintaiku. Chu Chan, kau pasti punya uang kan? Bagaimanapun juga kita ini keluarga. Kau tidak bisa hanya diam saja melihat kami menderita. Jika aku ingat dengan benar, uang untuk mobil dan rumah Chu Shijian semuanya disediakan olehku bukan? Dan sekarang bahkan untuk pernikahannya, aku harus membayarnya juga. Kalau begitu kurasa kita harus melakukan ini saja. Aku akan melewatkan langkah-langkah tengahnya dan langsung menikahi istrinya. Bagaimana menurut kalian? Baiklah. Baiklah. Ayah, 2 juta untuk uang mahar. Itu sudah cukup. Baiklah. 2 juta kalau begitu. Zuchen, putriku sekarang ada di tanganmu. Menantuku yang baik. Siki. Siki. Up bagi keluarga. Up bagi keluarga. Ibu, panggil ambulans dengan cepat. Saya bisa membuktikan tekad saya kepada Anda. Apa yang kau lakukan? Tuan Ce, apakah Anda di rumah? Yang Siki, kenapa dia ada di sini? Jika dia melihat saya di sini, apa yang harus saya lakukan? Jangan terburu-buru. Biarkan aku mencari tempat untukmu bersembunyi. Tunggu aku. Aku akan mencarikanmu tempat. Kakak ipar. Kali ini aku sudah sangat membantumu. Bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Yang Siki, aku sudah bicara sangat jelas padamu. Aku tidak punya ketertarikan padamu. Itu hanyalah transaksi di antara kita. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Bahkan menghancurkan pernikahanku sendiri. Apakah di matamu, itu hanya sebuah transaksi? Bisakah kau berhenti menangis? Mari kita bicarakan ini baik-baik. Bagaimana dengan ini? Katakan padaku berapa kompensasi yang kau butuhkan. Aku akan membayarmu. Aku tidak menginginkan uang. Aku hanya menginginkanmu. Dirimu. Tolong jaga sopan santunmu sedikit. Kakak ipar. Kau tidak seperti ini di bank hari itu. Jangan sekarang ini, masih siang hari. Apa yang kau lakukan? Kakak ipar, aku serius. Apakah kau sama sekali tidak memiliki perasaan padaku? Aku sudah memberitahumu. Bisakah kau jaga sopan santunmu sedikit? Ini sangat menyebalkan. Yang Siki, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Sudah selarut ini. Putraku akan segera pulang. Jika dia melihat kita seperti ini, bagaimana aku harus menjelaskannya? Kakak ipar, bukankah kau bilang kau akan menikah denganku? Aku milikmu sekarang. Tidak, yang Siki, apa yang kau lakukan? Berhenti membuat keributan. Yang Siki. Ada orang di sini. Gawat.
Pada jam segini putraku pasti sudah kembali. Jika dia melihatku seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Aku. Kau harus mencari tempat untuk bersembunyi. Jangan masuk ke sana. Nak, aku datang. Nak, kau sudah kembali. Nak, Suamiku, Yuhan, aku kembali. Chu Yuhan. Kita sudah tidak ada hubungannya lagi. Kau tidak punya hak untuk memanggilku suami. Suamiku, jangan terlalu kejam. Aku datang hari ini, khusus untuk meminta maaf padamu. Pertama-tama, aku tidak menerima permintaan maafmu. Kedua, ini rumahku. Tolong pergi. Suamiku, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku sama sekali tidak akan melakukan apapun untuk menyakitimu lagi. Aku akan katakan ini sekali lagi. Keluar. Jika tidak, aku akan menelepon polisi. Baiklah, kalau begitu silakan hubungi mereka. Lalu aku akan membiarkan semua orang tahu kau bajingan yang menelantarkan istri dan anaknya. Kau benar-benar tidak masuk akal. Aku sudah meminta maaf padamu. Apalagi yang kau inginkan? Di keluarga kita, hanya ada adikku. Tidak ada orang lain yang membantunya. Apa salahnya aku membantunya? Chu Yuhan, apa kau tahu bahwa di dunia ini hanya ada dua jenis air mata yang tidak bisa dipercaya? Satu adalah air mata buaya, dan yang lainnya adalah air matamu. Kita sudah sejauh ini, dan kau masih berpikir beberapa air mata bisa melunakkan hatiku. Biar ku beritahu, bermimpilah. Chu Chen, sudah cukup. Aku memang melakukan kesalahan. Tapi bukankah kau juga salah? Lagi pula, ibumu dulu. Kau benar. Aku salah. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah menikahi wanita jahat sepertimu yang menyebabkan kematian ibuku. Sekarang, saat ini juga, keluar dari rumahku segera. Jangan menginjak kaki saya. Chu Chen, mengapa ada suara wanita di rumahmu? Kau tidak sedang menyembunyikan wanita lain di belakangku kan? Chu Yuhan, ini rumahku, bukan tempatmu untuk menuin JUKN unjukku. Aku akan memeriksanya sendiri. Wanita mana yang kau sembunyikan di sini? Bisakah kau berhenti bersikap tidak masuk akal? Chu Yuhan, sudah cukup. Berhenti bersikap tidak masuk akal Yuhan. Kau. Yang Siki, kenapa kau ada di sini? Dan, kenapa kau berpakaian seperti itu? Pihak bank mengirimku ke sini untuk mendiskusikan deposito dengan Tuan Chu. Mengenai pakaian ini, Direktur bank juga menyuruhku berpakaian seperti ini. Yang Siki, aku tahu kau membuat keributan di pernikahan. Kemungkinan karena ayahmu. Demi adikku, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi, Chu Chen adalah kakak iparmu. Kau harus tahu diri, Chu Yuehan. Jika aku tidak salah ingat, kau dan Tuan Chu seharusnya sudah lama bercerai bukan? Lalu kenapa kalau kami begitu? Chu Chen tetaplah milikku. Besok aku akan pergi bersamanya ke kantor urusan sipil untuk menikah lagi. Chu Yuehan, aku tidak akan pernah menikahimu lagi. Lupakan ide itu. Chu Yuehan, kau dan Tuan Chu sudah tidak ada kemungkinan lagi. Mengapa kau harus terus bergantung padanya? Ini adalah masalah di antara kami berdua. Itu tidak ada urusannya denganmu. Mengenai uang lamaranmu, aku akan meminta Chu Chen mengembalikan setiap sen padamu. Mulai sekarang sebaiknya kau tinggal bersama Jai Qiang dan jalani hidupmu dengan tenang. Chu Yuehan, aku sudah katakan, kita sudah tidak ada hubungannya lagi. Bisakah kau berhenti berakting seperti nyonya rumah? Chu Chen, aku sudah muak dengan sikap tidak hormatmu hari ini. Jangan menguji kesabaranku di sini. Orang yang tidak tahu diri itu adalah kau. Aku akan bertanya sekali lagi, kau pergi atau tidak? Tidak mau pergi ya? Baiklah, kalau begitu kau tidak perlu pergi sama sekali. Malam ini, kau akan tinggal di sini untuk menemaniku. Chu Chen, lepaskan aku. Minggir, aku tidak akan melepaskan. Bisakah kau pergi? Chu Yuehan, Tuan Chu, hanya bercanda denganmu. Baiklah, demi adikku, aku tidak akan mempermasalahkan ini. Tapi lain kali kau keluar, jangan berpakaian seperti ini. Berpakaian begitu provokatif. Orang yang tidak tahu apa-apa akan mengira kau adalah wanita panggilan. Aku justru berpikir, pakaian ini terlihat cukup bagus. Chu Chen, jangan menguji kesabaranku. Kau yang keterlaluan. Aku bilang, tidak ada kemungkinan bagi kita. Bisakah kau berhenti membuat keributan yang tidak masuk akal? Kau, Chu Yuehan, bukankah kau baru saja bilang, kau adalah nyonya rumah ini? Aku sedikit haus. Bisakah kau pergi membantuku menuangkan segelas air? Baiklah, kalau begitu kau tunggu di sini. Aku akan pergi mengambilkanmu air. Kakak ipar, mengapa kau masih marah? Hentikan, Yang Siki. Jangan bermain api. Kakak ipar, kau ingin menyingkirkan Yuhan kan? Aku bisa membantumu dengan itu.
Kalian berdua. Kau wanita jalang. Kau tinggal di rumah kami. Berani merayu priaku. Chu Yuehan, jangan katakan hal-hal buruk seperti itu. Kau dan Tuan Chu sudah lama bercerai. Kalian tidak memiliki hubungan lagi. Yang Siki, kau harus ingat, kau adalah wanita adik laki-lakiku. Bahwa 1 juta uang mahar dari keluargamu adalah uang yang disediakan oleh keluarga Chu. Uang mahar itu jelas diberikan oleh Tuan Chu. Sejak kapan itu disediakan oleh keluarga Chu? Kau wanita jalang. Apa kau ingin aku merobek mulutmu? Semuanya hentikan. Baiklah, Chu Chen, kau menceraikanku. Jadi ternyata kau sudah berselingkuh dengan wanita ini sejak lama bukan? Meskipun aku yang Sike adalah orang yang buruk, aku masih lebih baik daripada benalu seperti keluargamu. Chu Chen, apa kau sudah lupa bagaimana kau mengejar-ngejarku dulu untuk bersamamu? Mengabaikan keberatan keluargaku, memperlakukan aku dengan baik seumur hidupmu. Sekarang setelah kau punya uang, beginikah caramu memperlakukanku? Apa kau masih belum mengerti? Kau mempermalukanku. Selama 10 tahun, kau bahkan menyebabkan kematian ibuku karena uang. Sekarang setelah aku punya uang, kenapa aku tidak bisa memperlakukanmu dengan cara yang sama? Chu Chen, hati nuranimu pasti sudah dimakan anjing. Apa kau pikir wanita ini adalah seseorang yang benar-benar mencintaimu? Dia hanya mencintai uangmu. Saat kau tidak punya uang, dia akan membuangmu seperti sampah. Kau benar, aku memang mencintai uang. Tidak sepertimu. Aku mencintainya secara terbuka dan jujur. Dan kau merasa paling benar. Berpikir setiap pria di dunia ini harus mencintaimu. Benar, semua orang di dunia mencintaiku. Jika kau tidak membutuhkanku, ada banyak orang yang mau. Tidak sepertimu, Chu Chen. Kurasa selain wanita jalang ini, Yang Siki, siapa lagi yang mau melirik orang seburuk dirimu? Ada juga kami. Ada juga kami. Kenapa kau ada di sini? Apakah kami butuh Anda untuk mengelolanya? Tuan Su, kami semua menyukai Anda. Tuan Chu, kami sangat menghargai Anda. Tidak seperti beberapa orang yang bertindak begitu angkuh. Tapi kenyataannya mereka bahkan tidak layak untuk Tuan Chu. Tepat sekali. Wanita seperti Anda bahkan tidak sebanding dengan selai rambut Tuan Su. Kalian semua, pria tak tahu malu dan wanita jalang. Jangan katakan hal-hal yang menyakitkan seperti itu. Kau berpakaian seperti ini. Bukankah kau hanya mencoba membuat Tuan Chu untuk kembali bersamamu? Aku datang menemuinya hari ini untuk memberinya kesempatan. Apa kau pikir hanya karena dia mendapatkan sedikit uang, dia layak untukku? Chu Chen, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau menyuruh mereka pergi sekarang juga, aku bisa bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak mungkin. Chu Yuehan, apa kau bercanda? Lihat. Ada 3 wanita cantik di sini. Kenapa kau berpikir aku akan memilihmu? Kakak ipar, kau sudah memilikiku. Mengapa kau membutuhkan saudari lain? Selama Tuan Su menginginkannya, saya bisa melakukan apa saja. Saya juga. Chu Chen, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apa kau tidak berencana untuk meminta maaf padaku? Begitukah? Aku akan memberitahumu sekali lagi juga. Kau yang seharusnya meminta maaf. Ada banyak wanita di dunia ini. Aku tidak akan pernah menikahimu. Baiklah, Chu Chen, kau benar-benar hebat. Kau sudah mendorong segalanya sejauh ini. Jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku akan memberitahu semua orang tentang apa yang telah kau lakukan. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Chu Yuehan, kau wanita yang tak tahu malu. Apa hakmu untuk menerima pengampunan Tuan Chu? Secara kebetulan dia hanya mendapatkan lebih dari 10 miliar modal. Kenapa kalian semua begitu mendukungnya? Kau benar-benar katak dalam tempurung. Kau pikir kebangkitan Tuan Su didasarkan pada keberuntungan. Bukankah memang begitu kejadiannya? Jika dia tidak memiliki 10 miliar itu, jika bukan karena dukungan dari keluarga Xiao dan keluarga Du, dia tidak akan lebih dari sekadar serangga di jalanan. Chu Yuehan, kau benar-benar salah soal itu. Bukan berarti mereka mendukungku, tapi akulah yang mendukung mereka. Dengan dukunganku kedua keluarga itu telah bangkit ke level yang sama sekali baru. Adapun keluarga Chu-mu, kau akan menyesali ini seumur hidupmu. Karena pilihanmu sendiri. Tuan Su benar, jika bukan karena Tuan Su yang membuka 10 miliar itu, keluarga Du tak akan berjaya seperti sekarang. Saham Bapak Chu di Tencent telah tumbuh 1000 kali lipat, dengan valuasi ratusan miliar. Bagaimana bisa kau bandingkan dengan itu? Tidak, itu benar-benar mustahil. Aku tidak percaya. Chu Yuehan, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Entah kau percaya padaku atau tidak, itu terserah padamu. Tapi aku akan memberimu satu peringatan terakhir. Pergilah dari rumahku sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Kakak ipar. Kenapa kau melakukan ini padaku? Tuan Chu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Chu. Kakak ipar. Jika aku tidak bisa memilikinya, kalian semua juga tidak akan memilikinya. Cepat. Kakak ipar, apa kau baik-baik saja kakak ipar? Tuan Chu, kakak ipar, Tuan Chu. Apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda baik-baik saja? Tuan Su, Tuan Chu, kakak ipar.
panggil ambulans cepat. Tuan Su, Anda sudah sadar. Dokter mengatakan Anda baik-baik saja. Itu tidak mengenai organ vital apapun. Anda benar-benar membuat kami ketakutan. Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Ayah, dokter bilang kau harus istirahat dan memulihkan diri. Tuan Su, jangan gelisah. Yue Han telah dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena gangguan mental. Adapun anggota keluarga Chu lainnya karena utang mereka. Mereka semua hidup di jalanan. Baiklah, kalau begitu. Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Ini adalah harga yang harus mereka bayar. Ayah, kau harus fokus pada penyembuhan. Saat ini, Ma Ali, Liu Dingbom, dan Tuan Duo semuanya menunggumu untuk berinvestasi dalam proyek triliunan mereka. Baik, Kakak ipar, tentang investasi itu, sebaiknya kau tunda investasi itu dulu. Tentang kita, bukankah seharusnya ada akhirnya? Sama sekali tidak. Kalau ada yang menikah dengannya itu, aku juga akan menikah dengannya. itu. Ayah, jangan menatapku. Kau harus menangani ini sendiri.